Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat mahasiswa, berjumpa kembali bersama saya Mariana Safitri di mata kuliah Eptik. Kita masuk ke pertemuan 4, yaitu tentang cybercrime. Pokok bahasan dalam pertemuan 4 terdiri dari definisinya cybercrime, karakteristik dari cybercrime, bentuk-bentuk cybercrime, contoh cybercrime, serta terakhir istilah dalam cybercrime. Kita bahas yang pertama tentang definisi dari cybercrime. Ya. Kalau kita bicara tentang cybercrime, tentunya tidak lepas dari permasalahan keamanan jaringan komputer ya, ataupun juga keamanan informasi yang berbasis internet. Kemudian, apalagi jika dikaitkan dengan persoalan informasi sebagai komoditinya. Informasi sebagai komoditi tentunya memerlukan kehandalan pelayanan agar apa yang disajikan tidak mengecewakan pelanggannya ya. Untuk mencapai tingkat kehandalan, tentunya sebuah informasi itu sendiri harus selalu dimutakhirkan ya, sehingga informasi yang disajikan tidak ketinggalan zaman ya. Kejahatan di dunia maya ataupun cybercrime muncul seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat ya, di mana pada awalnya cybercrime itu didefinisikan sebagai kejahatan komputer ya. Di sini disebutkan ada dua kegiatan komputer crime. Yang pertama, penggunaan komputer untuk melaksanakan perbuatan penipuan, pencurian, atau penyembunyian yang dimaksud untuk memperoleh keuntungan tentunya. Dalam hal ini keuangan, keuntungan bisnis, kekayaan, serta pelayanan. Yang kedua, ancaman terhadap komputer sendiri ya, seperti pencurian dari hardware ataupun software ya. Kemudian sabotase serta pemerasan. Selanjutnya ada karakteristik dari cybercrime. Yang pertama, perbuatan dilakukan secara ilegal ya. Kemudian tanpa hak atau tidak etis ya dilakukan dalam ruang ataupun wilayah cyber, sehingga tidak dapat dipastikan yurisdiksi negara mana yang berlaku. Kemudian karakteristik yang kedua yaitu perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan peralatan apapun yang terhubung dengan internet. Berikutnya, perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian material maupun imaterial yang cenderung lebih besar dibandingkan dengan kejahatan konvensional. Kemudian, pelakunya adalah orang-orang yang menguasai penggunaan internet tentunya ya, beserta dengan aplikasinya. Kemudian, terakhir, perbuatan tersebut sering dilakukan melintas batas negara. Itu karakteristik dari cybercrime. Selanjutnya, bentuk-bentuk dari cybercrime. Ya. Klasifikasi kejahatan komputer. Yang pertama, kejahatan yang menyangkut data atau informasi komputer. Kemudian kejahatan yang menyangkut software. Ya. Kemudian pemakaian dari fasilitas komputer tanpa ada wewenang. Ya, untuk kepentingan yang tidak sesuai dengan tujuan pengelolaan ataupun operasinya. Berikutnya tindakan yang mengganggu operasi komputer, kemudian juga tindakan yang merusak peralatan komputer yang berhubungan dengan komputer atau sarana penunjangnya. Selanjutnya, kejahatan yang berhubungan erat dengan penggunaan teknologi yang berbasis komputer serta jaringan telekomunikasi ini dikelompokkan dalam beberapa bentuk sesuai dengan modus operandi yang ada. Antara lain, yang pertama ada namanya unauthorized access to computer system and service. Ya. Ini merupakan kejahatan yang dilakukan dengan memasuki ataupun menyusup ya ke dalam suatu sistem jaringan komputer, tentunya secara tidak sah, tanpa izin, ataupun tanpa sepengetahuan dari pemilik. Ya. Kemudian biasanya juga dilakukan oleh hacker dengan maksud sabotase ya ataupun pencurian informasi penting
serta rahasia ya. Namun juga ada yang melakukan hanya sebatas merasa tertantang ya, apakah keahlian yang dimilikinya bisa menembus suatu sistem ya yang memiliki tingkat proteksi tinggi ya. Kejahatan ini semakin marak dengan perkembangannya teknologi internet ataupun intranet. Selanjutnya ada yang namanya illegal content ya, yaitu kejahatan dengan memasukkan data ataupun informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar ya, tidak etis dan dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Sebagai contoh yaitu pemuatan berita bohong ya ataupun fitnah yang tujuannya menghancurkan martabat ataupun harga diri dari pihak lain ya, ataupun yang berhubungan dengan pornografi atau pemuatan suatu informasi yang rahasia negara sifatnya ya, agitasi dan propaganda untuk melawan pemerintahan yang sah ya, sebagai contoh dari illegal content. Selanjutnya ada data forgery. Ini merupakan kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen penting yang tersimpan sebagai scriptless dokumen ya melalui internet. Kejahatan ini biasanya ditujukan pada dokumen e-commerce ya dengan membuat seolah-olah terjadi salah ketik ya yang akhirnya akan menguntungkan pelaku karena korban akan masukkan data pribadi dan nomor kartu kredit yang dapat saja disalahgunakan. Selanjutnya ada cyber espionage, ya, yaitu kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata ya, terhadap pihak lain dengan memasuki sistem jaringan komputer pihak sasaran, di mana kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap saingan bisnis ya, yang dokumen ataupun data pentingnya tersimpan dalam sistem yang computerized ya. Selanjutnya ada cyber sabotage dan extortion ya, yaitu kejahatan dengan membuat gangguan ataupun perusakan serta penghancuran terhadap suatu data, program komputer ataupun sistem jaringan yang terhubung dengan internet ya. Biasanya kejahatan ini dilakukan dengan memasukkan suatu logic bomb, virus komputer ataupun suatu program tertentu sehingga data program komputer atau sistem jaringan tidak dapat digunakan ya, tidak berjalan sebagaimana mestinya, sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku. Kemudian ada lagi offense against intellectual property, yaitu kejahatan ditujukan terhadap hak akses kekayaan intelektual yang dimiliki pihak lain di internet. Sebagai contoh, peniruan tampilan pada web page terhadap satu situs ya milik orang lain secara ilegal. Penyiaran suatu informasi di internet yang ternyata merupakan rahasia dagang orang lain, ya, termasuk ke dalamnya. Selanjutnya ada infringement of privacy. Ya. Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap keterangan pribadi seseorang ya, yang tersimpan pada formulir data pribadi yang tersimpan secara computerized, yang apabila diketahui orang lain maka dapat merugikan korban tentunya, ya, baik secara material maupun imaterial. Sebagai contoh adalah nomor kartu kredit, nomor PIN ATM, ya, cacat atau penyakit yang tersembunyi dan sebagainya. Selanjutnya contoh dari cybercrime. Yang pertama ada hacker dan cracker. Ya. Hacker didefinisikan sebagai seorang yang memiliki keinginan untuk melakukan eksplorasi serta penetrasi terhadap sebuah OS ya, dan juga kode komputer pengaman lainnya, namun tidak melakukan tindakan pengrusakan apapun, tidak mencuri uang ataupun informasi. Ini hacker. Ya. Sedangkan cracker ini adalah sisi gelap dari hacker ya, dan memiliki ketertarikan untuk mencuri informasi, melakukan berbagai macam kerusakan, dan kadang sekali waktu juga melumpuhkan seluruhan sistem komputer. Ya. Penggolongan hacker dan cracker ini ada recreational hacker, yaitu kejahatan yang dilakukan oleh netter tingkat pemula
hanya untuk sekadar mencoba kekurangan andalan dari sebuah sistem ya. Ada juga cracker atau criminal mind hacker, yaitu pelaku memiliki motivasi untuk mendapatkan keuntungan finansial, sabotase, dan juga perusakan data. Ya, tipe dari kejahatan ini dapat dilakukan dengan bantuan orang dalam biasanya. Kemudian penggolongan hacker dan cracker berikutnya ada political hacker, yaitu aktivitas politis, ya, melakukan pengerusakan terhadap ratusan situs web untuk mengkampanyekan programnya, bahkan tidak jarang dipergunakan untuk menempelkan pesan atau mendiskreditkan lawannya. Nah, cybercrime yang berikutnya ada denial of service attack, ya. DOS attack, yaitu suatu usaha untuk membuat suatu sumber daya komputer yang tidak bisa digunakan oleh para pemakainya. Secara khas, targetnya adalah high profile web server. Serangan ini mengarahkan menjadikan host halaman web tidak ada di internet. Hal ini merupakan kejahatan komputer yang melanggar kebijakan pengguna internet yang diindikasikan oleh Internet Architecture Board. Kemudian DOS attack sendiri ada dua format umum, ya. Yang pertama memaksa komputer korban untuk mereset, ya, atau korban tidak bisa lagi menggunakan perangkat komputernya. Yang kedua ada juga menghalangi media komunikasi antara pemakai dan korban sehingga mereka tidak bisa lagi berkomunikasi. Kemudian DOS juga ditandai oleh usaha eksplisit dengan penyerang untuk mencegah para pemakai memberi bantuan dari pengguna jasa. Sebagai contoh, mencoba untuk membanjiri suatu jaringan dengan demikian mencegah lalu lintas jaringan yang ada, ya, dibuat sibuk. Kemudian berusaha untuk mengganggu koneksi antara dua mesin. Dengan demikian mencegah akses kepada suatu servis. Kemudian juga berusaha untuk mencegah individu tertentu dari mengakses suatu servis dan juga berusaha untuk mengganggu servis kepada suatu orang ataupun sistem spesifik. Berikutnya ada pelanggaran privasi, yaitu kemampuan dari suatu individu ataupun kelompok untuk memelihara urusan pribadi dan hidup mereka keluar, ya, dari pandangan publik atau untuk mengendalikan alur informasi tentang diri mereka. Membajakan software aplikasi dan lagu dalam bentuk digital, ya, misalkan MP3, MP4, dan lain-lain, yang merupakan tren di dewasa ini, ya. Software dan lagu dapat dibajak melalui download dari internet dan copy ke dalam CD-ROM. Selanjutnya diperbanyak secara ilegal dan diperjualbelikan secara ilegal. Selanjutnya ada fraud. Fraud merupakan kejahatan manipulasi informasi dengan tujuan mengeruk keuntungan sebesar-besarnya. Biasanya dilakukan adalah manipulasi informasi keuangan, ya. Sebagai contoh adanya situs lelang fiktif. Berikutnya ada gambling. Perjudian tidak hanya dilakukan secara konvensional, namun juga yang sudah marak, ya, di dunia cyber dan berskala global. Dan kegiatan ini dapat diputar kembali di negara yang merupakan tax haven, seperti Cayman Islands yang merupakan surga bagi money laundering, ya. Jenis-jenis online gambling antara lain online casino, online poker, ya, mobile gambling, yang sampai, ya, kita terjerat di perjudian online. Berikutnya ada pornografi dan pedofilia. Pornografi merupakan jenis kejahatan dengan menyajikan bentuk tubuh tanpa busana, erotis, dan kegiatan seksual lainnya, yang tentunya tujuannya adalah untuk merusak moral. Jadi, dunia cyber selain memberikan nilai positif untuk mengatasi kendala ruang dan waktu, namun juga ada sisi negatifnya, yaitu menghadirkan dunia pornografi, bisa melalui newsgroup, chat room, ya, atau lain sebagainya. Ada juga pelecehan seksual melalui email, website, ya. Selanjutnya ada data forgery, ya.
Data forgery ya dilakukan dengan tujuan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting ada di internet. Biasanya dimiliki oleh institusi atau lembaga yang punya situs berbasis web database ya, di mana dokumen tersebut disimpan sebagai scriptless dokumen dengan menggunakan media internet. Berikutnya ada istilah-istilah dalam cybercrime. Yang pertama ada probing, yaitu aktivitas yang dilakukan untuk melihat servis-servis apa saja yang tersedia di servis target. Yang kedua ada phishing, yaitu email penipuan yang seakan-akan berasal dari sebuah toko misalkan atau bank atau juga perusahaan kartu kredit, di mana email ini mengajak kita untuk melakukan berbagai hal, sebagai contoh memverifikasi informasi kartu kredit ataupun mengupdate password dan lain-lainnya. Berikutnya ada cyber espionage, yaitu kejahatan yang memanfaatkan internet untuk melakukan mata-mata ya terhadap pihak lain dengan memasuki sistem jaringan komputer pihak sasaran. Berikutnya ada offense against intellectual property, yaitu kejahatan yang ditujukan terhadap hak kekayaan intelektual ya yang dimiliki pihak lain di internet. Demikian materi di pertemuan 4 mata kuliah etik. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.